Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dalam punya.id dengan headline Tegaskan komitmen, Polres Lampung Utara amankan pelaku pungli. Polres Lampung Utara di bawah pimpinan Kapolres AKBP Dedi Kurniawan SASIK MMMSI kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar yang meresahkan di kabupaten setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan mengamankan AS 25 tahun warga Bumi Agung Abung Timur pelaku pungli terhadap sopir truk. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan saat menggelar konferensi pers Senin 17 Maret 2025 mengatakan, langkah ini diambil sebagai respon cepat atas laporan masyarakat dan menjadi bukti keseriusan Polres Lampung Utara dalam menjaga Kamtibmas. Pelaku kita tangkap di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat pada Minggu 16 Maret 2025, sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat, kata Kapolres. Dijelaskan AKBP Dedi, dalam menjalankan aksinya pelaku tidak seorang diri, melainkan bersama satu rekannya yang saat hendak ditangkap berhasil melarikan diri. Dalam aksinya bersama rekannya, pelaku menghadang truk muatan batu bara yang dikendarai korban dengan sepeda motor. Di saat itu pula tim TKP 308 presisi sedang melakukan patroli dan melihat pelaku sedang melancarkan aksinya. Pada saat personel TKP 308 mendatangi pelaku, teman pelaku melarikan diri dengan sepeda motornya, sementara pelaku sedang berada di dalam mobil truk dan berusaha melarikan diri namun tidak berhasil, jelasnya. Setelah diamankan, lanjut Dedi, tim TKP 308 presisi Polres Lampung Utara berhasil mengamankan barang bukti yang tersimpan di dalam tas terduga pelaku berupa uang tunai sebesar Rp350.000 dan sebilah senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Alfrayadi Pratama STRK SIKMM menambahkan dalam aksinya tersangka meminta uang sebesar Rp350.000. Apabila tidak memberikan uang yang diminta, maka sopir angkutan batubara tidak boleh melanjutkan perjalanan dan disuruh putar balik. Namun karena korban tidak memberikan sejumlah uang yang diminta, tersangka mengambil uang yang ada di laci truk milik korban, ujarnya. Kapolres menegaskan tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas segala bentuk premanisme atau pungli di Kabupaten Lampung Utara. Menjelang mudik Lebaran, kami menghimbau kepada masyarakat apabila membutuhkan bantuan polisi atau melihat mengetahui adanya pungli dapat segera melaporkan ke call center 110 Polres Lampung Utara, tutur Kapolres. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari tanggamus.id dengan headline Memilukan, paman kandung cabuli bocah berusia 7 tahun. Sungguh memilukan apa yang dialami oleh Bunga, bukan nama sebenarnya. Bocah berusia 7 tahun itu menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh paman kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi di wilayah Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, dan pelaku yaitu BS 24 tahun telah ditangkap oleh tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Tanggamus dan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tanggamus. Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Hoyrul Yasin Ariga mengungkapkan, pelaku BS 24 tahun berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Tersangka BS ditangkap pada Jumat 14 Maret 2025 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya yang juga berada di Kecamatan Pugung, Tanggamus. Ucap Hoyrul Yasin, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rifanda Minggu 16 Maret 2025. Kasat Reskrim melanjutkan, setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya kepada korban. Pengakuan tersebut juga didukung oleh barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian. Menurut Kasat Reskrim, peristiwa bermula saat seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SD mengalami pendarahan pada alat kelaminnya pada Minggu 9 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat kejadian, ibu korban sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Palembang sehingga korban tinggal bersama neneknya di Kecamatan Pugung. Sang nenek yang melihat kondisi cucunya mengalami pendarahan awalnya mengira korban terjatuh, lalu kemudian menelpon ibu korban untuk memberitahukan kondisi tersebut. Ibu korban yang tidak dapat pulang karena sedang bekerja di luar kota kemudian menghubungi kerabatnya untuk memeriksa kondisi anaknya. Korban awalnya tidak mau bercerita tentang apa yang terjadi. Setelah didekati dan dibujuk beberapa saat, akhirnya korban mengaku telah menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri, jelasnya. Berdasarkan pengakuan korban, pelaku yang adalah paman korban melakukan tindakan tidak senonoh terhadap korban di sebuah selokan aliran air yang berada di belakang rumah pelaku. Kejadian tersebut mengakibatkan korban mengalami pendarahan pada area kemaluannya, ungkap Kasat Reskrim. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Arista Putri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.